Selamat pagi semuanya. Agak sepi ya sepertinya hari ini. Padahal saya mau ngomel hari ini. Tadinya hari ini materi mau saya kasih ke Pak Rahmat. Tadinya Pak Rahmat yang harusnya membawakan. Tapi saya rasa nggak akan ngena gitu kalau materi ini disampaikan dari sesama pria. Karena materi hari ini adalah bahaya merokok. Ya justru itu, tadinya kan karena Pak Rahmat tidak merokok, Pak Rahmat mengingatkan kawan-kawan yang merokok. Tapi saya rasa kan peran saya sebagai wanita yang harusnya lebih sering ngomel tentang laki-laki yang merokok gitu ya. Jadi ya udahlah, saya ambil alih lah ya untuk materi hari ini. Jadi ya seperti kita tahu, merokok tuh apa sih manfaatnya? Untuk para perokok, manfaat merokok tuh apa sih? Selain untuk euforia sesaat, selain untuk menenangkan diri sesaat, katanya sih untuk merilis stres, katanya. Cuman ya untuk bahaya merokok pasti kan dari SD, dari SMP kita sudah dikasih tahu lah ya bahaya-bahaya merokok, kandungan-kandungan yang ada dalam rokok. Itu ya memang sebagian besar atau keseluruhan zat-zat yang ada di dalam situ tidak ada yang menguntungkan untuk tubuh kita. Tapi kenapa sih kok masih mau ada yang merokok? Jadi merokok merupakan aktivitas yang berdampak merugikan bagi kesehatan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan. Merokok mungkin merupakan hal biasa bagi sebagian orang karena bisa menjadikan hidupnya lebih semangat. Ada juga karena ingin terlihat trendy di hadapan teman-teman dan orang-orang sekitarnya. Karena sekarang kan banyak ya anak SD yang udah mulai coba-coba untuk merokok karena diajak teman-temannya. Padahal mereka nggak tahu tuh dampaknya apa sih bagi kesehatan. Mereka cuma mau dianggap keren, mereka cuma mau dianggap bisa masuk ke dalam pergaulan teman-teman yang mereka mau gitu. Tapi mereka nggak tahu apa sebenarnya bahaya dari merokok untuk kesehatan dirinya sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Aktivitas merokok bisa merusak kesehatan dan untuk yang menghisap asap rokok atau perokok pasif mempunyai risiko terkena penyakit yang sama. Jadi sebenarnya walaupun yang merokok adalah 1-2 orang, tapi yang menghirup asap rokok itu lebih banyak dari yang merokok. Karena ya sifatnya asap kan pasti dia nyaru ya di udara, nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba ada bau aja, bau asap rokok. Penyakit yang timbul antara si perokok aktif dan perokok pasif itu sama. Beberapa penyakit berbahaya itu yang pasti ada penyakit paru-paru. Asap rokok yang terhirup dan masuk ke dalam paru-paru sehingga menyebabkan paru-paru mengalami radang, bronkitis, dan pneumonia. Kemudian ada penyakit impotensi dan organ reproduksi. Efek bahaya merokok ini sudah banyak dialami oleh para perokok sebab kandungan bahan kimia yang sifatnya beracun tersebut mengurangi produksi sperma pada pria dan dapat menyebabkan kanker di bagian testis. Sedangkan pada wanita yang merokok, efek dari rokok bisa mengurangi tingkat kesuburan wanita. Kemudian yang ketiga ada penyakit lambung. Hal yang terlihat sepele ketika menghisap rokok adalah aktivitas otot di bawah kerongkongan semakin meningkat. Otot sekitar saluran pernafasan bagian bawah akan lemah secara perlahan, sehingga proses pencernaan menjadi terhambat. Bahaya merokok tersebut juga bisa dirasakan sampai ke lambung, karena asap rokok yang masuk ke sistem pencernaan akan menyebabkan meningkatnya asam lambung. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka bukan tidak mungkin akan menjadi penyakit yang lebih kronis, seperti tukak lambung yang lebih sulit diobati. Banyak sekarang orang sakit lambung, ya bahasa medisnya ada GERD ya. GERD itu kan karena lambungnya terluka. Lambung terluka
luka karena asam lambungnya terlalu banyak dan intensitasnya tuh sering, hampir setiap hari mereka merasakan sakit lambung. Biasanya ya kalau alasan klasik telat makan lah gitu. Cuman banyak alasan-alasan lain yang menyebabkan adanya penyakit lambung. Salah satunya karena rokok itu. Kemudian yang keempat ada resiko stroke. Pada perokok aktif bisa saja menderita serangan stroke karena efek samping rokok bisa menyebabkan melemahnya pembuluh darah. Ketika pelemahan tersebut terjadi dan kerja pembuluh darah terhambat, bisa menyebabkan serangan radang di otak. Hal itulah yang bisa berisiko terjadi stroke meskipun orang tersebut tidak ada latar belakang darah tinggi atau penyakit penyebab stroke lainnya. Kemudian untuk beberapa zat yang terkandung dalam rokok antara lain aseton. Aseton itu kan bahan pelarut ya. Kemudian ada metanol. Metanol itu bahan bakar roket. Ada neptalin. Neptalin itu racun serangga. Serangga aja dibunuh, Pak. Kenapa Bapak menghirup racun serangga? Ada nikotin. Itu bahan insektisida dan herbisida. Ada kadmium, bahan baterai. Ada vinyl klorid, bahan plastik. Ada cyanidric acid, bahan pengharum ruangan. Ada amoniak, pembersih toilet. Ada toluen, cairan pelarut industri. Ada DDT, itu untuk insektisida dan lain-lain, bahan-bahan lainnya. Kemudian sekarang kan ada alternatif di luar oleh rokok, itu ada vape. Apakah vape lebih baik daripada rokok konvensional? Sebenarnya efek yang ditimbulkan, penyakit yang ditimbulkan mirip-mirip, tapi ya ada sedikit perbedaan. Karena kan kalau vape itu dia pure liquid yang mengandung nikotin. Jadi lebih besar penyakit yang ditimbulkan tuh akibat liquid tersebut yang masuk ke paru-paru dan juga nikotin yang kadarnya biasanya lebih besar. Ya dari efek nikotin sendiri kan yang pastinya mengurangi nafsu makan, meningkatkan detak jantung sekaligus tekanan darah, meningkatkan risiko serangan jantung, merangsang aktivitas berlebihan di saluran cerna, kemudian bisa membuat mood itu naik turun. Bisa membuat mual, diare, dan impotensi, kemudian menurunkan sistem kekebalan tubuh, dan juga bisa meningkatkan risiko keguguran dan cacat bawaan. Untuk penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh para pengguna vape, ya ada sedikit perbedaan. Itu ada penyakit namanya EVALI. EVALI itu e-cigarette or vaping product use associated lung injury. Lung injury itu berarti kan penyakit paru-paru ya, sama lah, pokoknya menyerang paru-paru. Kondisi ini terutama bisa menimpa perokok yang menggunakan cairan vape dengan kandungan zat kimia berupa tetrahydrocannabiol. TDC ini juga memperingatkan perokok vape untuk mewaspadai penggunaan zat pengental cairan vape bernama vitamin E asetat. Pasalnya, zat kimia inilah yang paling banyak ditemukan di paru-paru penderita EVALI yang diteliti oleh CDC. Kemudian untuk kerusakan organ, tak hanya paru-paru, pengguna vape juga bisa merusak organ lain seperti jantung dan otak. Ini terjadi akibat paparan nikotin dan zat lain dalam cairan vape yang bisa melukai organ tersebut. Kemudian bisa terjadi asma, ada juga kanker. Dalam jangka panjang, paparan zat tersebut bisa menyebabkan kanker. Itu sudah pasti karena ada kandungan nikotin dan zat-zat lainnya yang tidak kita ketahui. Karena mungkin sekarang penelitian mengenai vape belum sebanyak penelitian untuk pengguna rokok konvensional gitu ya. Sekarang bisa dilihat di platform-platform entah di YouTube, di Instagram itu banyak yang membandingkan paru-paru antara perokok aktif dan juga paru-paru sehat. Itu bisa dilihat kan biasanya perokok itu hitam ya warnanya karena ada kandungan tar. Tar itu
itu kan aspal jalanan, dan itu menempel di paru-paru, makanya ada kerak-kerak biasanya, yang itu menyebabkan biasanya ada ya susah bernafas. Makanya kalau olahraga cepet lelah, cepet capek, ngos-ngosan, itu karena ada salah satunya ada tar di situ. Nah, kemudian kerugian lain biasanya untuk yang sudah berkeluarga. Apakah bapak-bapak ingin anaknya juga mengikuti jejak bapak-bapak sebagai perokok? Karena kan ya nggak jauh-jauh ayah adalah sosok panutan. Pasti setiap hari dilihat aktivitasnya oleh anak-anak. Padahal tahu ya kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari rokok nih tidak sedikit gitu. Walaupun ngerokok di luar, kemudian pulang ke rumah sudah nggak ngerokok, tapi kan di baju, di rambut, itu semua menempel, Pak. Kalau nggak langsung mandi, terus langsung ketemu anak dan istri, pasti itu nyebar gitu tetap. Dari pakaian, dari rambut, tangan, itu semua nyebar. Apalagi merugikan untuk yang sedang hamil, untuk yang menyusui. Itu bahaya bagi janin, bagi anak-anak. Jadi ya saya hanya mengingatkan, kalau bisa berhenti ya syukur, puji Tuhan. Tapi kalau bisa intensitas dikurangi perlahan, dan kalau mau sakit sendiri aja, Pak, gitu. Jangan menyebarkan penyakit ke orang lain yang tidak mau sakit. Saya kira cukup sekian untuk peringatan saya untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita mulai bekerja, ada baiknya kita berdoa dulu supaya diberikan keselamatan dan kesehatan dari awal bekerja sampai nanti kita pulang ke rumah masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Selesai? Semangat pagi!